akar rumput partai, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai tahun 2024, akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama ya. Untung keluarga itu sabar. Kalau jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kalau dipikir Bung Karno itu tahan banting ya. Lah iyalah. Waktu beliau itu kami keluarga tuh bingung. Saya mesti cerita karena apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan bapak saya ini sebetulnya diapakan toh? Lidang presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, enggak tahu. Di Istana Bogor. Saya nanya, statusnya apa? Tidak ada yang berani jawab. Tidak ada. Jadi kami keluarga pada waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu opo. Nah makanya saya bilang, jangan loh orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi loh. Nunggunya aja keadilannya lama sekali kan, setengah abad lebih. Nah, kebijakan pimpinan MPR
dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato kakak saya, Guntur Soekarno Putra, tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Bung Karno pada masa itu. Yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Bapak Bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian kita sebagai partai ideologis yang mengikuti yang namanya ajaran, ide, hal-hal yang telah begitu banyak diberikan kepada bangsa dan negara ini oleh beliau, kita artinya tidak perlu takut-takut lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk membicarakan hal-hal yang telah beliau sampaikan dari sejak muda sampai wafatnya, yang namanya ide dan lain-lain sebagainya, yang nanti saya akan bacakan berupa rangkuman dalam buku dan lain-lain pidato, sehingga dapat diajarkan, dipelajari kembali. Marilah kita mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi. Sebetulnya untuk apa toh saya justru membuat pembukaan pidato ini? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja. Sekarang bukan, tapi jauh for the future our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, mbuh canggah opo-opo segala macam. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja? Apakah hanya akan mencari duit saja? Ini sebuah big pertanyaan besar saya. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa. Saya seringkali bukan hanya berpikir, kan suka lihat-lihat, saya ini orang yang seneng lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline sepertinya kok orang lupa ya, kita nih namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain dan lain-lain. Lah itu kan nggak jelas menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Nah gitu loh. Itu kan berkibarnya aja rasanya sampai ke sono.